Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Marilah kita buka pertemuan kita pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan berbicara tentang normativitas dan juga historisitas ya. Sebelumnya kemarin kita sudah belajar tentang apa itu metodologi studi Islam, bagaimana sejarah secara umum ya, berbagai macam ilmuwan dan juga cendekiawan yang ada pada zaman dahulu. Nah, sekarang kata kunci dan juga dasar untuk kita bisa memahami studi Islam itu adalah kita harus tahu dua pendekatan ini ya, pendekatan normativitas sama pendekatan historisitas, karena ini sangat penting sekali ya. Kita harus mengetahui dua poin ini. Saya kira ketika kita sudah mengetahui dua poin ini, maka pada perjalanan kita belajar tentang metodologi studi Islam itu akan memudahkan kita. Oke, untuk yang pertama yaitu apa pengertian daripada normativitas ya, biar kita lebih bisa memahami lebih dalam. Nanti akan saya gambarkan dari model daripada normativitas ya. Pendekatan normativitas di satu sisi merupakan pendekatan yang berpijak pada teks yang tertulis di dalam kitab suci masing-masing agama. Artinya kalau kita berbicara tentang normativitas dalam studi Islam, maka kita memahami Islam itu berpijak pada teks yang tertulis di dalam Al-Quran ataupun hadis. Jadi pijakan kita dalam mengkaji sebuah Islam itu adalah melalui teks ya, melalui teks Al-Quran dan juga hadis. Maka dari itu pendekatan ini biasanya cenderung bercorak tekstualis, skriptualis. Jadi modelnya adalah berupa lembaran ataupun berupa tulisan ya. Kita memahami Islam itu kita mulai dari kita memahami ayat-ayat Al-Quran dan juga Al-Hadis. Oke, bisa dipahami ya, ini normativitas ya. Nah, adapun untuk selanjutnya yaitu historisitas, itu pengertiannya lebih komprehensif, adalah suatu peristiwa sejarah yang perlu juga dilihat siapa yang melakukan, di mana, kapan, mengapa peristiwa itu terjadi. Nah, itu juga menjadi bagian daripada pendekatan sisi lain daripada melihat Islam ya. Seperti ini contohnya, ketika kita melihat bagaimana kita mengetahui tentang Islam itu ya, tentang Islam pertama yaitu kita mengkaji tentang teks-teksnya ya, teks atau apa yang ada di dalam Al-Quran. Yang kedua adalah bagaimana kita melihat Islam itu melalui historis atau melalui sejarah, di mana dalam sejarah itu ada peristiwa-peristiwa ya kan, kapan terjadi, mengapa peristiwa itu terjadi, bagaimana peristiwa itu terjadi, siapa pelakunya dan sebagainya. Nah, dalam hal historisitas ini tentunya kita akan melihat pemahaman Islam itu lebih kompleks ya, lebih kepada praktek real. Nah, di sini dengan kata lain Islam historis merupakan Islam real. Atau Islam yang senyatanya, Islam yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi kebalikan dari yang pertama ya, normativitas itu lebih mengarah ke bagaimana kita memahami Islam melalui teks yang ada di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Adapun historisitas itu lebih memahami Islam melalui praktek-praktek keagamaan, melalui sejarah pada zaman dahulu yang di dalamnya ada siapa pelaku, di mana, kapan, mengapa peristiwa tersebut terjadi dan sebagainya. Artinya ini adalah praktek Islam secara real, secara jelas yang dipraktekkan dalam masyarakat. Nah, jadi kita bisa mengetahui dua pandangan ini ya, dua pendekatan ini ya. Yang satu teks, yang satu modelnya praktek. Nah, seperti itu ya, secara gamblang seperti itu. Oke, bentuknya kita seperti ini ya. Jika Islam itu kita pandang sebagai sebuah wahyu ya kan, maka kita bisa mengambil pengetahuan atau studi tentang Islam itu melalui Al-Quran dan Sunnah. Karena teks-teks wahyu yang datang dari Allah
dan diturunkan kepada Nabi Muhammad dalam bentuk wahyunya adalah Al-Quran. Nah, maka ketika kita memulai mempelajari sebuah Islam melalui Al-Quran dan Sunnah, itu adalah normatif. Nah, adapun Islam yang historis itu lebih kepada kita bagaimana melihat Islam atau mengkaji Islam itu dari sudut pandang kehidupan masyarakat Islam itu sendiri. Artinya dalam masyarakat Islam itu ada sebuah gejala budaya, ada gejala sosial yang di dalamnya ada muamalah, ada sosial antara orang satu dengan orang yang lainnya, bagaimana kondisi orang yang pelaku dan sebagainya. Nah, itu dibahas dalam Islam historis karena berhubungan dengan kehidupan sehari-hari. Jadi Islam wahyu dengan Islam kehidupan sehari-hari. Ya, tentu kita bisa memetakan kedua pendekatan ini ya. Nah, untuk selanjutnya terus keilmuan apa yang diturunkan dari sebuah kajian Islam dengan pendekatan wahyu atau dengan pendekatan normatif ini ya. Tradisi keilmuan seperti apa yang diturunkan dari pendekatan normatif ini. Nah, berbagai keilmuan yang diturunkan dari Islam normatif ya kan, dengan melalui kajian teks dan sebagainya tadi, itu memunculkan berbagai keilmuan seperti ilmu tafsir, ilmu tasawuf, filsafat dan fikih, hukum-hukum syariah dan sebagainya. Itu adalah mencoba memahami Islam dengan pendekatan normatif, sehingga dari pendekatan normatif itu akan memiliki berbagai tradisi kajian seperti tafsir, tasawuf, filsafat dan fikih. Nah, seperti itu ya. Nah, itu karena yang dilihat adalah teks Al-Quran dan hadis. Nah, adapun kajian Islam historis tadi yang objeknya adalah yang Islam itu dipandang sebagai sebuah gejala budaya, dipandang sebagai sebuah kehidupan sehari-hari yang dipraktekkan pada masyarakat zaman dahulu tentunya ya, maka memunculkan tradisi atau disiplin ilmu sebagai berikut. Ada antropologi agama ya kan, dimana pemahaman tingkah laku manusia beragam yang berhubungan dengan kebudayaan. Ada juga sosiologi agama, pemahaman sistem relasi sosial masyarakat. Ada psikologi agama, pemahaman aspek-aspek kejiwaan manusia yang berhubungan dengan agama. Ya, jadi ketika kita melihat Islam itu sebuah praktek keagamaan, maka itu akan memunculkan kajian-kajian atau keilmuan seperti antropologi agama, sosiologi agama, dan psikologi agama. Nah, karena apa? Karena kita berbicara tentang historis, di mana di sana ada sebuah kejadian, ada pelakunya di mana dan sebagainya. Akhirnya untuk melihat itu maka diperlukan sebuah ilmu atau diturunkan ilmu, ya kan, yaitu ilmu tentang antropologi, tentang hubungan masyarakat dulu, tentang sosiologi relasi, ya kan, relasi sosial masyarakat. Ada tentang psikologi agama, ya kan, aspek-aspek kejiwaan orang, mungkin pelakunya dan sebagainya. Nah, itulah yang diturunkan dari kajian historis seperti itu. Oke, kita coba untuk melihat logika berpikir daripada normativitas ya. Bagaimana sih orang-orang yang berpikir normativitas? Nah, seperti itu ya, biar kita bisa mencerna lebih baik. Yang pertama yaitu dia menjadikan teks sebagai sumber hukum atau masadirul hukum atau masdarul hukum ya, yang tidak bisa diganggu gugat ya. Jadi dia menjadikan teks itu sebagai sebuah sumber hukum utama ya, yang tidak bisa diotak-atik, yang tidak bisa diganggu gugat ya. Kita berawal dari sini, maka pada akhirnya kita harus kembali ke sini ya. Pada akhirnya kita kembali ke sini, dan ada kemungkinan itu juga punya kelemahan ya, akan kita bahas nanti di kelas ya untuk kelemahan dan sebagainya. Karena bisa jadi orang yang berpikir untuk tekstualis, berpikir normativitas, itu dia menganggap bahwa dialah yang paling benar, adanya truth claim istilahnya. Dialah menganggap yang paling benar karena
dia sudah memegang teks dan maknanya, tafsirnya dan sebagainya. Nah, tetapi tidak melihat kondisi di kehidupan sehari-hari. Tentunya ini juga keliru ya kalau kita pandang dari hubungan kedua normativitas sama historisitas nanti ya. Oke. Kedua yaitu menjadikan ulama masa lampau sebagai standar yang tidak bisa diganggu gugat. Nah, ini misalnya kita punya buku tafsir. Buku tafsir ini kita sudah baca lengkap dan sebagainya, hukum-hukumnya dan sebagainya, dan kita anggap itu adalah sebuah hasil yang final. Artinya selain dalam kitab ini itu adalah ada kesalahan, tidak ada kebenaran dalam hal yang lainnya atau bidang yang lainnya. Nah, ini juga salah ya. Jadi logika berpikir normativitas itu menjadikan ulama atau satu ulama itu sebagai standar yang tidak bisa diganggu gugat, dan itu benar satu-satunya. Nah, seperti itu dalam hubungan antara normativitas dan historis ini juga keliru ya. Yang ketiga yaitu teks tidak bisa diubah, hanya realitas yang bisa diubah mengikuti teks. Artinya ketika ada perubahan di masyarakat, maka realitas itu harus dikembalikan kepada teks tadi. Teks bunyi A, jika ada realitas B, maka B-nya harus dirubah dengan A. Nah, kita tahu bahwa misalnya budaya pada zaman Nabi itu misalnya budaya A, dan budaya pada zaman kita dan mungkin di negara-negara lain dan sebagainya itu punya kebudayaan B, C, D, dan E. Nah, untuk logika berpikir normativitas itu ketika budaya B yang ada di Indonesia, budaya C yang ada di Amerika, budaya E yang ada di Eropa dan sebagainya itu harus disamaratakan dan diubah menjadi A seperti yang ada di Arab. Nah, itu karena itu berbasis teks ya. Teks punya A, maka perubahan-perubahan yang di lain itu menjadi A semua. Itu seperti itu logika berpikir normativitas. Tidak hanya itu, yang terakhir yaitu bergerak pada ranah halal sama haram, baik buruk, surga dan neraka. Jadi penilaian daripada normativitas itu lebih kaku ya. Artinya kaku bagaimana? Dia hanya ada dua pilihan, kalau tidak baik ya buruk, kalau tidak halal ya haram, kalau tidak masuk surga ya masuk neraka, seperti itu ya. Jika B halal, jika B haram ya kan, maka dia masuk neraka, seperti itu ya. Jadi yang benar adalah yang A saja. Nah, itu adalah logika berpikir normativitas. Kita akan juga mengetahui tentang logika berpikir historis ya. Adapun logika berpikir historis nanti kita tahu bahwa historis itu lebih berdasarkan kepada kehidupan sehari-hari atau praktek keagamaan. Maka ciri-ciri yang bisa dilihat itu adalah melihat fakta sebagai hardcore ya. Jadi sesuatu yang praktis itu menjadi inti dari kita melihat sebuah Islam itu ya. Jadi suatu praktek keagamaan itu menjadi inti daripada kajian Islam melalui pendekatan historisitas, karena di dalamnya ada pelaku, dalamnya ada orang yang mempraktekkan, ada hubungan antara satu orang dengan orang yang lainnya dan sebagainya. Nah, dan adapun teks itu adalah sebagai media pendukung. Nah, seperti itu, artinya didukung dengan teks-teks dalam Al-Quran ataupun hadis itu untuk mampu mendukung praktek keagamaan yang ada di masyarakat ini ya. Berbeda dengan normativitas. Kalau normativitas itu lebih semuanya harus diarahkan kepada teksnya, dikembalikan ke teksnya. Tetapi dalam hal ini tidak ya. Teks itu sebagai pendukung B, maka teks akan mencoba untuk mendukung B ya kan, agar tidak keluar dari nilai-nilai Islam yang ada di dalam teks tersebut. Nah, seperti itu. Yang kedua yaitu mengakui bahwa kitab suci memiliki nuansa multi interpretasi. Hal ini tentunya akan memunculkan multi interpretasi ya. Dari di dalam sebuah teks itu akhirnya akan menimbulkan berbagai multi tafsir atau interpretasi, atau memunculkan berbagai pandangan
ya kan. Ketika budaya A, B, dan C, maka teks atau ayat kitab suci itu bisa saja dia punya interpretasi berbeda pada kasus A, pada kasus B, dan pada kasus C dan sebagainya seperti itu. Akhirnya kitab suci tersebut bisa saja reform ataupun applicable, jadi bisa dapat diaplikasikan, ya, tidak kaku, maka bisa fleksibel, ya kan. Ketika kitab suci seperti itu ya, multi interpretasi, itu akhirnya akan menjadikan kitab suci itu bisa applicable, ya, bisa dipraktekkan dimanapun dan akan bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, seperti itu. Karena bagaimanapun Islam itu sholihun likulli zaman wa makan, ya. Islam itu akan bisa berpadu atau akan bisa padu likulli zaman, di setiap waktu, ataupun likulli makan, dimanapun berada itu, maka bisa ditanam dimanapun, ya. Islam itu bisa dipakai atau dipraktekkan dimanapun, jadi tidak terlalu kaku, tidak hanya berbicara tentang halal dan haram saja. Nah, seperti itu. Yang ketiga yaitu meyakini bahwa proses menjawab problematika realitas ini berlangsung terus-menerus dengan berbagai macam perspektif. Artinya ada kemungkinan nanti perkembangan di zaman-zaman selanjutnya itu bisa menyesuaikan juga. Islam itu bisa menyesuaikan di semua zaman, di semua lini itu bisa. Tentunya dengan berbagai perspektif juga yang ada, seperti filosofis, antropologi, sosiologis, dan sebagainya. Karena ketika kita melihat praktek keagamaan, maka kita tidak bisa lepas dari keilmuan-keilmuan seperti ini. Nah, ya, perkembangan ilmu pengetahuan seperti antropologi, sosiologi ini pun juga memicu adanya pendekatan ini, ya. Pendekatan ini mulai muncul pun juga karena munculnya ilmu-ilmu seperti ini. Ya, kita kemarin sudah belajar beberapa ilmuwan ya, cendekiawan Islam, bapak sosiologi, ada bapak sejarah yaitu Ibnu Khaldun dan sebagainya. Sebenarnya ulama-ulama dulu itu juga mampu untuk atau mewujudkan sebuah keilmuan yang terbaru, artinya keilmuan yang tidak hanya berbicara tentang tafsir, takwil dan sebagainya, tetapi juga berbicara tentang ilmu-ilmu umum seperti antropologi, sosiologi dan sebagainya, yang nantinya bisa dipakai untuk pendekatan historisitas atau bisa dipakai untuk memahami Islam, ya kan, dengan objek keagamaan secara praktis. Nah, seperti itu, ya. Jadi secara umum seperti itu. Nanti untuk lebih jelasnya kita akan belajar di kelas lebih dalam. Semoga sedikit saja ini untuk pengantar kita masuk mata masuk besok itu insya Allah bisa memudahkan kita untuk belajar historisitas dan normativitas. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.